Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Taufik Mulyana selaku dosen pengampu mata kuliah berpikir kreatif dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya beserta teman-teman saya mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai tugas berpikir kreatif tentang masalah lingkungan hidup. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan saya juga untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Sadang Rahadian dengan NIM 15022044286. Ada Nyoman Inggita Viviana Wirata 15022204236. Ada Nabila Rizky Putri 15022204259. Dan ada saya Gwidila Sana Fatahir dengan NIM 15022204217. Baik, pada bagian latar belakang ini seperti yang kita tahu, banyak sekali masyarakat yang membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan efek apa saja yang bisa ditimbulkan oleh sampah. Maka dari itu kami menggagaskan suatu ide bahwa kita harus mulai menyelesaikan salah satu masalah lingkungan, yaitu sampah. Selanjutnya ada penyebab umum. Sampah adalah barang yang berupa sisa aktivitas dan konsumsi manusia yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi. Peningkatan jumlah sampah diakibatkan oleh rendahnya kesadaran dan pendidikan masyarakat, lemahnya peraturan, jumlah penduduk yang meningkat juga menyebabkan semakin banyaknya kebutuhan konsumsi dari penduduk di suatu wilayah. Lalu juga ada penyebab khusus. Yang pertama ada kurangnya kesadaran masyarakat. Yang kedua, ketidakpahaman terkait dengan pengelolaan sampah yang baik. Masih banyak sekali sebagian dari masyarakat yang kurang paham terkait dengan pengelolaan sampah yang baik. Sehingga ketika seseorang sudah selesai menggunakan suatu barang, mereka langsung membuangnya begitu saja. Padahal masih banyak sampah yang sebenarnya masih bisa untuk didaur ulang dan digunakan kembali. Lalu ada ketergantungan terhadap sampah plastik, di mana banyak sekali seseorang yang menggunakan dan ketergantungan terhadap plastik. Padahal plastik merupakan sampah yang paling sulit untuk terurai. Lalu yang terakhir ada perasaan gengsi untuk menggunakan produk dari daur ulang sampah. Banyak dari kita yang saat ini gengsi untuk menggunakan produk dari daur ulang sampah, sehingga banyak dari daur ulang sampah yang malah tidak digunakan karena kurangnya peminat dari produk daur ulang sampah tersebut. Selanjutnya, Kemudian ada identifikasi masalah dari action plan yang kami buat, yaitu ada rendahnya kesadaran atau mindset masyarakat mengenai dampak dari membuang sampah sembarangan itu sendiri. Terus kemudian ada tujuan umumnya itu untuk mengurangi sampah yang dibuang di sembarang tempat. Lalu ada tujuan khususnya itu menanamkan mindset untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat sejak dini. Untuk memutuskan suatu masalah yang kami pilih, kami terlebih dahulu melakukan analisis terhadap sampah yang ada di Indonesia. Salah satunya melalui data yang bisa dilihat pada gambar berikut ini. Melalui data grafik yang dikutip dari katadata.co.id, Indonesia diperkirakan menghasilkan 64 juta ton sampah setiap tahunnya. Namun merujuk data Sustainable Waste Indonesia tahun 2017, dari angka tersebut baru 7% yang didaur ulang. Sementara 69% diantaranya masih menumpuk di tempat pembuangan akhir atau TPA. Dan lebih parahnya lagi, 24% sisanya dibuang sembarangan dan mencemari lingkungan sehingga dikategorikan sebagai illegal dumping. Berikut data daerah yang terkena banjir. 31 November 2020, Desa Gending, Kecamatan Gending, dan Desa-Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. 17 Januari 2020, Jakarta Selatan. 12 Januari 2020, Jalan Maijen, Sungkono, Surabaya. Dan masih banyak lagi. lalu selanjutnya ada perkembangan memori daya ingat.
Mengukur memori ke anak-anak jauh lebih mudah karena anak-anak telah dapat memberikan reaksi secara verbal. Komponen pentingnya yaitu yang pertama, memori jangka pendek, di mana individu dapat menyimpan informasi selama 15-30 detik dengan asumsi tidak ada latihan atau pengulangan. Lalu, memori jangka panjang. Menurut studi yang dilakukan oleh Brown dan Scott dalam Desmita tahun 2005, 136 bahwa anak usia 4 tahun ketepatan mencapai 7% dari waktunya dalam merekap misi gambar-gambar yang telah diperhatikan. Lalu, perkembangan atensi. Menurut Parking tahun 2000 dalam Desmita 2005 136, atensi atau perhatian merupakan sebuah konsep multidimensional yang digunakan untuk menggambarkan ciri-ciri dan cara-cara respon dalam sistem kognitif. Lalu, yang terakhir, pengembangan metakognitif. Menurut Margaret W. Matlin tahun 1994 dalam Desmita tahun 2005 137. Metakognitif adalah pengetahuan dan kesadaran tentang proses kognisi atau kesadaran kita tentang pemikiran. Metakognitif merupakan suatu proses pengunggahan rasa ingin tahu karena kita menggunakan proses kognitif untuk merenungkan secara proses kognitif. Baik, untuk action plan, kami menggunakan metode SMART, Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-Bound, dan Time-Bound. Untuk lebih menjelaskan detail dari action plan kami. Pada bagian spesifik terdapat ruangan pertama dan ruangan kedua. Pada ruangan pertama, di ruangan ini kami akan melakukan flood simulation yang nantinya disediakan properti yang dapat mereka gunakan untuk bertahan. Simulasi ini tidak akan diumumkan atau dikomunikasikan kepada peserta karena flood simulation ini hanya akan dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait, seperti guru dan kepala sekolah. Sehingga para siswa-siswi akan merasakan vibes dari flood simulation ini dan beranggapan bahwa itu nyata. Karena seperti tujuan kami, yaitu untuk menanamkan mindset. Jadi jika mereka dapat merasakan vibes-nya, kita akan lebih mudah untuk memupuk mindset untuk tidak membuang sampah karena dapat mengakibatkan banjir. Pada ruang kedua, kami mengadakan kegiatan bermain sambil belajar dengan tujuan menanamkan mindset kepada mereka bahwa dengan membuang sampah pada suatu mesin pengumpul sampah dapat memberikan manfaat bagi mereka, sehingga dapat tercipta simbiosis mutualisme. Proses kegiatannya, anak-anak diberi waktu untuk mengumpulkan beberapa sampah yang ada di sekitar mereka, lalu kita tukarkan sampah-sampah tersebut dengan permen, snack, dan lain-lain. Jadi, kami mengambil inovasi ide ini melihat dari luar negeri, salah satunya di Jerman, ada alat yang cukup inovatif, di mana botol plastik atau kaleng dapat ditukar menjadi uang. Alat itu bernama Fan Station. Bentuknya mirip dengan mesin ATM, di mana kamu bisa memasukkan sampah botol plastik di dalamnya. Mesin ini harganya memang cukup mahal, sekitar 28 juta. Tetapi hal ini sangat efektif karena pastinya setiap individu tidak akan menolak keuntungan berupa uang dengan menukar sampah. Dengan begitu, masyarakat tidak akan membuang sampah sembarangan. Tapi sembari menunggu dana pemerintah, kami sekarang fokus untuk meningkatkan kesadaran pada anak-anak dengan menanamkan mindset bahwa kita mendapat keuntungan dengan menukar sampah daripada membuang sampah sembarangan. Lalu selanjutnya ada measurable, di mana di sini yang ingin kami capai adalah agar masyarakat paham betul dan sadar untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan. Lalu selanjutnya. Kemudian ada achievable. Pada poin achievable, action plan yang kami buat ini masih bisa dilaksanakan karena jika kita tinjau dari bidang anggaran, hal ini tidak dapat dikatakan tidak perlu menggunakan anggaran yang terlalu berlebihan. Seperti yang diketahui, pada action plan kali ini kita hanya membutuhkan seperti perahu karet, pelampung, beserta snack-snack untuk dibagikan kepada anak-anaknya nanti. Dari biaya yang kami buat itu, kami anggap
itu sebanding dengan manfaat yang akan dirasakan di kemudian hari. Kemudian ada realistik. Selanjutnya ada realistik. Kami menerapkan dalam salah satu sekolah dasar agar dalam melakukan tujuan khusus lebih dapat diterima karena pengalaman mereka yang belum banyak. Lalu ada time bound, di mana di sini kami membutuhkan waktu sekitar 60 menit dengan harapan agar peserta bisa seolah merasakan dan mengalami dampak yang ditimbulkan akibat banjir. Sedangkan untuk belajar sambil bermain, kami akan melaksanakannya sekitar kurang lebih 20 menit. Dan terakhir, keberhasilan jika mereka telah selesai berpartisipasi dari simulasi dan penjelasan tersebut dan bisa menerapkan hal-hal yang dapat diambil dari action plan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Berikut rundown acara yang akan saya jabarkan. Pukul 7.30 sampai dengan 8, persiapan properti oleh panitia. Pukul 8 sampai 8.30, briefing panitia dan pihak sekolah. Pukul 8.30 sampai 8.45, siswa diarahkan ke ruang simulasi pertama. 8.45 sampai dengan 9, pembukaan. Pukul 9 sampai 10, simulasi banjir. Pukul 10 sampai 10.30, istirahat. Pukul 10.30 sampai 10.45, siswa diarahkan ke ruang kedua. Pukul 10.45 sampai 11.15, sosialisasi buang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir, pukul 11.15 sampai 11.30, penutupan. Lalu berikutnya ada anggaran dana, di mana di sini untuk pemasukan, kami ada pemasukan totalnya 10.150.000 dengan estimasi pengeluaran yaitu 9.800.000. Adapun kepanitiaan yang kami buat dalam kegiatan action plan kali ini yaitu ketua diketuai oleh saya sendiri, Damar Hadian, kemudian sekretaris 1 ada Nyoman Indi Tafipiana Wirata, kemudian sekretaris 2 ada Guidola Selena Nur Fatahir, kemudian bendahara ada Nabila Rizky Putri, dan beberapa divisi. Yang pertama ada divisi acara, yaitu ada Edward Tarnama, Cynthia Riza, Monica Manik, kemudian ada divisi konsumsi, Anisha Idatullah, Lisa Febrianti, dan Fani Cantika, kemudian ada divisi peralatan yaitu Joko Patrio dan Udin Mulia. Sekian dari presentasi yang kami buat. Mohon maaf jika di dalam penyampaian kali ini masih banyak sekali terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.